Dipakainya sesajenan seperti dibakar kayak kemenyan gitu kan, kayak prapenan lah, kalau orang Jambi bilang itu prapenan. Jadi dibakar. Nah itu tadi disebut namanya, tadi ditaruh pertama kali dia pakainya itu di sini. Barang itu ditaruh, dipegang di sini. Memang benda itu masuk ke dalam. Nanti kamu lihat reaksinya gimana. Nah jadi dimasukkan ke sini, satu di 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 belakang, satu di belakang. 6 ya? 6 titik ya? 6 titik. Nah ini salah satu pengujian, pengetesan juga ini. Pembuktian bahwa setiap yang pakai susuk itu bisa diuji dengan itu, dengan jarum tadi. Jadi jarum itu ditaruh di sini. Nah begitu ditaruh di sini, diginiin itu jadi yang di sini tadi berjalan. Ditaruh gini langsung patah. Patah. Itu bisa diuji ke semua susuk kepal, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya. Di sebuah kisah misteri kali ini saya nggak sendirian. Saya mengajak abang saya, Bang Raden Sulaiman, untuk menceritakan sebuah kisah misteri. Yang mana sebuah kisah misteri yang akan diceritakan oleh Bang Raden Sulaiman ini merupakan sebuah pengalaman misteri yang sedikit bisa kita ambil hikmah dan pelajaran. Nah, di tempat ini, di set seperti ini, 1 tahun yang lalu saya memulai konten sebuah kisah misteri. Sengaja pada malam ini saya mengajak Bang Raden Sulaiman untuk bercerita di sini karena saya ingin mengingat perjalanan saya 1 tahun yang lalu, yang mana saya memulai channel sebuah kisah misteri ya, membagikan cerita-cerita misteri untuk sahabat-sahabat semua, dimulai di ruangan ini. Nah jadi kemarin saya sempat cerita-cerita sore ya, kami ngabuburit, nongkrong di depan rumah sama Bang Raden Sulaiman, sedikit membahas tentang ilmu kebatinan, tentang ilmu susu ya, seseorang yang menggunakan susu. Nah sebelum saya meminta Bang Raden Sulaiman untuk menceritakan kisah sahabat baik dari Bang Raden Sulaiman yang menggunakan susuk untuk menjadi seorang jawara, untuk menjadi seorang yang terlihat kuat ya, memiliki kekuatan di atas manusia normal, saya ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat semua bahwa apa yang diceritakan oleh Bang Raden Sulaiman di video ini bukan untuk ditiru, melainkan ini adalah sebuah gambaran bahwa tidak ada ilmu hitam, tidak ada kekuatan yang didapat dari kekuatan gaib ya, atau selain dari Allah Subhanahu wa taala itu bermanfaat untuk kehidupan kita dengan konteks yang baik. Semua kekuatan yang didapat dari meminta kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbuatan yang salah. Nah, cerita yang akan dibagikan oleh Bang Raden Sulaiman ini merupakan sebuah pelajaran hidup. Jadi kita minta saja sama Bang Raden Sulaiman untuk menceritakan pengalaman misteri dari sahabat baik Bang Raden Sulaiman yang menggunakan susuk untuk kekuatan. Konsepnya pada malam ini kami pengen ngobrol-ngobrol santai. Selain nanti Bang Raden Sulaiman akan menceritakan pengalaman tentang sahabat baiknya yang bernama Herman, yang mana Herman ini dulu sempat tinggal di rumah. Nah, jadi saya kenal dekat juga sama si Herman. Waktu itu Bang Raden kelas 3 SMA, saya tuh baru kelas 1 SMP kalau nggak salah. Nah, jadi di perjalanan Bang Raden SMA ini ada temannya yang ikut tinggal di rumah yang bernama Herman. Saya dekat, saya kenal baik sama Herman, tapi ada sesuatu yang tidak saya tahu tentang si Herman ini. Baru kemarin sore lah kami ngobrol-ngobrol, Bang Raden menceritakan ada sesuatu yang tidak saya ketahui tentang si Herman. Ternyata si Herman ini menggunakan susu, Bang. Ya, benar. Susu apa ya, Bang? Yang Mariam bilang? Itu susu baja besi. Susu baja besi ya. Yang mana
susuk baja besi ini memang dikenal susuk untuk orang kuat. Jadi orang yang menggunakan susuk baja besi ini jasadnya itu sama sekali tidak bisa dilukai dengan senjata tajam. Senjata tajam, senjata api. Bahkan senjata api. Ya. Nah, jadi Bang Raden ini punya story nih tentang si Herman ini. Nah, Bang Raden akan menceritakan langsung untuk sahabat-sahabat semua. Jadi kita bercerita tentang sejarahnya si Herman ini tadi. Ya, boleh. Jadi si Herman itu tadi sebelum kenal sama saya, jadi dia tuh punya story cerita mengapa dia sampai nekat gitu untuk belajar ilmu kebatinan itu, khususnya untuk kekebalan tubuh itu. Dia mempunyai cerita di belakang itu kan. Jadi begini, si Herman itu dulu waktu di kampungnya itu, sebelum dia ke Jambi kan, dia tinggal jauh dari Jambi. Jadi sebelum dia dari kampung ke Jambi itu dia punya masalah. Nah, jadi begini, di kampung itu dia punya saudara, kakaknya lah, kalau boleh, kakak kandungnya lah kan. Jadi kakak kandungnya itu bermasalah sama pemuda di sana. Jadi terlibat perkelahian lah gitu kan. Jadi dari perkelahian itu si kakaknya itu sempat sekarat, hampir mati gitu kan, dibacok sama pemuda di sana. Jadi si Herman ini bertekad bahwa dia bakal balas dendam gitu kan. Nah, kalau di Jambi ini kan rata-rata gitu, di zamannya dulu itu kan ibaratnya siapa yang kuat jadi raja gitu kan. Jadi kalau kita anak laki-laki itu kalau nggak punya kemampuan, kalau ke orang Jambi bilang itu isi badan gitu kan. Kalau nggak punya isi badan jangan nakal gitu kan. Soalnya ya tadi resikonya tadi begitu. Kalau nggak terluka mati gitu kan. Nah, jadi si Herman ini tadi cuma mengandalkan badan dengan perawakan besar gitu kan. Tapi isi badan nggak ada gitu kan. Jadi dengan nekat aja dia nekat terus dibalas. Nah, apa yang dibuat oleh orang itu ke saudaranya itu dibalas sama dia kan. Nah, setelah itu dia lari ke Jambi gitu kan. Nah, lari ke Jambi itulah kenal dengan saya. Nah, waktu pas kenal gitu ya kita ngobrol biasa gitu kan. Ya udah kalau gitu ya memang kalau umur gitu lebih tua dia lah kan dari saya kan. Jadi abang tinggal di rumah saya aja gitu kan. Kebetulan saya juga nggak ada teman gitu kan. Waktu di zaman itu kan kita keluarga kan hijrah kan, pada hijrah gitu kan. Rio sekolah di Jakarta gitu kan. Jadi saya sekolah di Jambi gitu kan. Nah, jadi si Herman ini bercerita lah tentang masalah itu tadi kan. Jadi gimana Den solusinya? Jadi begini Bang, bilang gitu kan. Kalau abang merasa diri abang itu belum sanggup untuk begitu, bilang kan lebih baik abang cari guru gitu kan. Cari guru di mana? Nah, kita cari informasi lah, kita kemana gitu kan. Kita mencari guru, terus memang kita isi nih badan agar ya kita mampu gitu kan. Nah, siapa tahu nanti ketemu jodohnya gitu kan. Memang betul-betul bisa Bang buat ngisi badan gitu kan, buat jaga diri. Awalnya konsepnya cuma buat jaga diri gitu kan. Ya, jadi kita gini. Jadi dampak dari ilmu itu tadi kita belum mengetahui gitu kan. Mungkin ya awalnya tadi cuma pengen buat jaga diri lah gitu kan, buat istilahnya untuk bela kebenaran lah ceritanya kan. Tapi di samping itu kan dengan pengaruh gaib itu tadi kita bisa lupa gitu kan, lupa akan kebenaran itu tadi. Nah, jadi si Herman itu tadi dalam berapa hari itu dia nyari informasi lah. Nah, kebetulan setelah berapa minggu lah kita tadi terus mencari akhirnya ketemu. Dapatlah informasi dari teman juga, informasi katanya ada Den katanya, cuma lebih jauh, agak jauh dari Jambi gitu kan. Ya nggak apa-apa Bang, kita coba, siapa tahu kita mendapatkan guru yang pas gitu kan. Nah, karena saya tadi itu memang betul-betul penasaran juga kan, pengen lah. Ibaratnya ini bukan masalah kita kan, masalah si Herman ini tadi kan. Takutnya gini, takutnya suatu saat orang itu balas dendam gitu kan. Soalnya kalau masalah itu kalau ke zaman dulu di jalur hukum itu masih tabu gitu kan. Ibaratnya mau mati aja gitu kan. Ya, jatuhnya juga pengeroyokan. Iya, istilahnya terlibat perkelahian gitu kan, apalagi di kampung gitu kan. Nah, jadi kita berjalanlah ke suatu tempat, ya mungkin tempatnya nggak boleh kita sebutin kan. Iya, nggak usah. Nah, jadi dari situ berjalan kita sekitar ya 1 hari perjalanan lah ibaratnya kan. Dari Jambi sekitar 8 jam atau 9 jam lah gitu kan. Nyampe lah ke dalam satu perkampungan yang itu memang perkampungan itu jauh banget dari kehidupan orang. Nah, jadi setelah kita nyampe ke perkampungan itu kira-kira perjalanan hampir 4 jam lagi itu. 4 jam lagi masuk ke dalam hutan gitu kan. Nah, di situ adalah berapa rumah kayak seperti permukiman juga, cuma nggak terlalu rame gitu kan. Ada 3 atau 4 rumah lah gitu kan. Nah, di situ kita berjalan mencarilah
sosok seseorang tadi untuk berguru tadi, yaitu ya kita sebut saja namanya Wak Saman gitu kan. Nah jadi Wak Saman ini, perawakan Wak Saman ini nggak terlalu besar, orangnya kecil, cuma rambutnya gondrong gitu kan. Ya perawakan orang hutan lah gitu, kayak bukan kubu, bukan orang suku anak dalam, bukan, tapi warga gitu kan. Tapi kelihatannya udah menyepi gitu kan dari kehidupan warga. Nah disitulah kita kenal lah sama si Wak Saman itu tadi. Nah begitu kita sampai, kita tanya di mana Wak Saman, kebetulan pas kita nanya itu kepada orangnya gitu kan. Nah begitu kita nyampe, kita ceritakanlah masalah kita tadi. Jadi Wak Saman itu bercerita, kalau saya ini ilmu itu nggak banyak gitu. Cuma kalau buat masang susuk saya bisa kata gitu kan. Nah jadi kita mikir sama si Herman tadi, gimana? Sekarang kamu pikirkanlah dulu gimana gitu kan. Kalau memang sudah bulat pikiran kamu, nanti malam kita ngobrol lagi gitu kan. Nah jadi kita istirahatlah di rumahnya tadi. Setelah istirahat itu kita sekitar jam 12 malam kita bangun, ya kan, bangun kembali ngobrol kan. Nah Wak, kayaknya Wak, kita berdua udah bulat tekad buat ibaratnya buat pakai susuk itu gitu kan. Terus kita nanya, itu susuk apa Wak? Nah inilah, kalau di Jambi itu namanya susuk baja besi gitu. Memang seperti baja, jadi dia seperti butiran itu, kayak apa ya, kalau kita bilang itu kayak seperti kacang-kacang itu. Kalau kelahar besar, seginilah gitu kira-kira. Nah dikeluarkannya dari punjennya itu kan. Nah ini kebetulan ini ada, kata dia gitu kan, kalau memang kamu mau Wak bisa pasang gitu kan. Tapi ada satu ini lagi yang harus kamu iniin, katanya harus kamu jalani gitu kan. Nah di samping kita pakai susuk ini, kamu harus ada lagi istilahnya isian lagi buat tubuh itu, bukan sekedar kebal aja kata gitu. Jadi harus lengkap gitu kan. Nah kalau sekedar masang susuk ini 1 hari pun bisa katanya. Tapi kalau buat amalan ilmu-ilmu yang lain ini, kata gitu kan, kamu mesti 1 minggu di sini kata gitu. Gimana, sanggup nggak kamu gitu kan? Ya jadi si Herman itu tanpa mikir lagi gitu kan, tanpa ada, ya mungkin itu tadi pengaruh gaib tadi kan, pengaruh gaib dengan keinginan yang besar untuk bisa hebat gitu kan, bisa melebihi orang lain lah gitu kan. Di samping buat jaga diri kan, dia langsung mengiyakan gitu. Oh saya siap Wak. Jadi dijelaskanlah oleh si Wak ini tadi. Nah jadi susuk baja besi ini adalah susuk kebal. Jadi kebal dalam arti kata itu kebal dari senjata tajam maupun senjata api. Mau senjata tajam jenisnya apa, mau dibacok, mau ditusuk, terus kayak senjata api itu mau ditembak atau di apa, itu memang kebal gitu. Memang ibaratnya tuh nggak mumpan gitu kan. Nah di situ pun kita dituntut sama Wak Saman itu tadi buat uji nyali kita. Tapi gini, dalam tingkatan ilmu gaib itu tuh ada tingkatannya kata gitu kan. Dari ilmu kebal gitu kan. Nah, jadi kamu mau ngambil ilmu apa lagi gitu kan? Nah, nanti Wak ajarkan gitu. Dengan syarat nanti kamu harus berendam kata dia. Berendam di kolam, ada kolam di belakang kata dia. Jadi di situ nanti kamu belajarlah tentang hal-hal gaib gitu. Ibaratnya nanti ada sosok yang bisa kamu jadikan pendamping gitu kan. Nah, untuk menemani dari susuk baja besi ini tadi. Jadi baja besi itu bukan sekedar kita dimasukkan, ibaratnya kan kebanyakan orang pengisian itu melalui dimasukkan ke badan, tapi buat pelapisnya lagi nggak ada gitu kan. Jadi nah Wak itu dijelaskannya lah. Nah kalau begitu Wak gimana Wak? Ya boleh, kata si Herman bilang, gimana Den menurut kalian? Kalau aku sih Bang mau aja Bang kan, yang penting ya kita bisa gitu kan menjalannya. Nah, baiklah gini, kalau kamu memang sanggup gitu kan, kita coba kata dia, kita tunggu 2 malam dari malam ini. Kebetulan malam itu kalau nggak salah malam Jumat. Nah setelah malam Jumat itu kita dipanggil kata dia gitu. Jadi gini, sebelum kamu masuk ke dalam kolam ini, dia ada kolam. Jadi kolam itu seperti apa ya, ada mata air, aliran gunung lah gitu kan. Tapi ditampung dalam satu tempat, kayak kalau di Jawa itu sendang lah namanya. Kalau kita di Jambi itu namanya kolam lah, bisa di kolam. Jadi di kolam itu batu-batu itu ada kayak kolam air, batu-batu gunung itu kan. Jadi air di kolam itu cuma sebatas leher ya, sebatas leher kita kalau lagi kita duduk gini kan. Nah jadi begitu nanti jam 12 malam gitu kan, kamu masuk ke dalam gitu kan. Nah nanti kamu bersemedi gitu, kamu kosongkan pikiran gitu kan. Tapi ingat kata dia,
dalam tahapan kamu menyelesaikan semedi itu tadi itu dengan pikiran kosong gitu kan, nanti di situ datang cobaan gitu. Itu ujian yang datang. Kalau kamu bisa melewati ujian itu, nah baru bisa kamu pakai susuk ini gitu. Jadi kita masih mikir juga itu ujiannya apa aja. Nah nanti kamu tahu sendiri gitu. Kalau memang jodoh kamu ada kata gitu kan, kamu berhasil. Tapi kalau tidak jodoh kamu nggak ada kata, ya kamu pulang kata gitu kan. Berarti kamu belum bisa kata gitu. Soalnya cuma itu ujiannya kata gitu kan. Oh bolehlah kalau gitu Pak. Jadi pas malam itu jam 12 ya kan, kita lepas pakaian, cuma tinggal celana pendek ya kan. Nah, masuklah kita ke dalam, masuk ya kebetulan posisinya itu kan kolam itu sekitar panjangnya sekitar, lebarnya sekitar 4 meter, terus kalau panjangnya sekitar 6 meter lah gitu kan. Tapi airnya ngalir? Air ngalir dari atas, ngalir itu ke bawahnya itu ngalir, tapi sendang itu penuh gitu kan. Ibaratnya pengeluaran air itu kecil gitu kan. Nah di situ rawa-rawa seperti gimana ya, masih banyak tumbuh-tumbuhan liar gitu kan. Kalau jenis ular atau apa itu kalau kita pikir itu pasti ada gitu kan. Jadi dengan pikiran kita yakin tadi kan, kita yakin aja kan. Ya mudah-mudahan lah kata si Bang Herman tadi dengan tekad. Jadi gini, gaib itu kalau kita ikuti dengan kemauan yang kuat, jadi rasa-rasa takut atau bimbang itu nggak ada. Jadi kita itu seperti kena hipnotis gitu kan. Jadi hipnotis itu merasa diri kita itu yakin bisa gitu kan. Nah terus itu kekuatan gaib itu mungkin udah merasukin sugesti. Nah sugesti lah ibaratnya, itu sugestinya itu udah masuk ke kita kan. Nah jadi masuklah kita ke dalam kolam itu tadi gitu kan. Pas masuk berendamlah kita. Nah saya masih ingat itu dalam keadaan dingin, badan itu dingin banget. Tapi dengan satu syarat itu, mata itu nggak boleh kebuka. Apapun yang terjadi, mata nggak boleh dibuka. Merem, tetap merem. Apapun yang kamu rasakan, apapun yang bakal kamu temukan nanti, kamu jangan bergerak dari tempat duduk. Wah cuma ngasih isyarat seperti itu gitu. Karena cobaan yang datang itu bakal banyak gitu. Entah apa. Itu mungkin tergantung dari orang-orangnya dia bilang gitu kan. Misalnya kamu mau apa gitu kan, cobaannya yang datang gini gitu kan. Nah, kita tadi dengan rasa yakin tadi ya udah nyemplung lah, masuk nyemplung. Memang yang itu yang saya rasakan gitu kan. Begitu juga si Bang Herman itu ngerasakan sama yang seperti saya rasakan. Begitu. Mohon maaf sahabat-sahabat, videonya tadi sempat kejeda karena tiba-tiba lampu mati. Lanjut aja Bang. Jadi gini, setelah kita masuk ke dalam sendang itu tadi, kolam itu tadi, ya kita mulailah dengan ya apa yang bisa dibaca gitu kan. Ya 1 jam pertama itu memang nggak ada pengaruh apa-apa. 1 jam itu tenang gitu kan. Jadi yang kita dengar itu cuma suara-suara ya seperti suara-suara binatang itulah, seperti apa gitu kan. Nah jadi mulai beranjak 1 jam lebih itu mulai agak kok lain gitu kan. Ada mulai bau-bau yang wangi gitu kan. Nah itu saya kalau cerita itu saya mulai ngerinding gitu kan. Jadi mulai perasaan takut itu mulai bercampur ya kan. Ini apa ini yang di dekat kita ini apa gitu kan. Jadi wangi-wangi itu wangi banget. Yang wanginya itu seperti yang nggak bisa kita bayangkan wangi apalah gitu kan. Jadi yang terdengar itu cuma hendusan seperti napas. Jadi itu tadi awalnya kita nggak ngerti gitu kan apa itu kan. Nah jadi seperti dengusan napas. Ya gimana gitu kalau orang ngobrol gitu kan. Ada suara-suara bisik-bisik gitu kan. Mulai. Tapi ini mata kayaknya mau buka itu penasaran, tapi karena udah gimana ya, kita memang diharuskan tidak membuka mata gitu kan, jangan dilihat gitu kan. Itu kita anggap itu cobaan, memang ujian dari ini tadi yang kita ambil ini tadi. Nah begitu bau wangi gitu kan, seperti wangi, terus ada ya seperti ada orang gitu kan berbisik-bisik gitu kan. Nah kurang lebih sekitar setengah jam lah seperti itu. Nah tiba-tiba dari kaki kita ini, dari badan kita ini ada seperti apa gitu, gesekan gimana ya, sentuhan yang kadang-kadang bikin kita takut gitu kan. Dia itu seperti apa ya, kayak binatang gitu kan. Itu bentuknya tuh awalnya kita nggak bisa membayangkan itu apa gitu kan. Jadi dia tuh naik ke badan terus sampai ke sini gitu, melingkar. Tapi kalau kita lihat dari itunya tuh
seperti binatang, seperti ular gitu kan. Yang dirasakan Iya, seperti ular. lilitan ular. Ular tapi besar gitu kan. Dengan dengusan napasnya itu gitu, yang seakan-akan itu tuh agar kita gimana ya, mengganggu konsentrasi kita gitu kan. Jadi seperti mau nakut-nakutin gitu kan. Itu yang Bang Raden rasain? Itu atau yang dirasain sama yang saya rasakan dengan yang si Herman rasakan itu sama. Nah itu godaan yang keduanya itu seperti ular melingkar di badan ini, terus di muka gitu kan. Tapi bentuk itu nggak bisa kita rasakan karena kita nggak bisa ngelihat gitu kan, nggak bisa ngelihat bentuknya itu seperti apa gitu kan. Jadi cuma bisa ngerasain. Cuma semakin lama tuh semakin erat gitu kan. Terus dia mutar di badan, naik ke bawah, turun lagi ke bawah. Nah itu lilitan itu yang lama, yang kita rasakan itu hampir 2 jam gitu. Seperti itu. Sebentar terus suara air itu kayak ada yang ngobok gitu kan, brok gitu kan. Nah di situ mulai rasa takut itu mulai timbul gitu kan. Ini rasanya udah kayaknya mau kabur gitu kan, mau lari aja. Tapi coba aja, kata si Wak Saman itu kan, ini ujian gitu kan. Mungkin tahan nggak kita buat bertahan gitu kan. Kalau nggak kita buka mata udah gagal berarti kan. Dengan keyakinan yang kuat tadi, memang ya itu tadi, sesuatu itu kalau kita yakini itu memang seperti ada kekuatan. Godaan yang kedua itu seperti ular yang melingkar itu, ya kan. Terus itu rasa takut saya itu udah nggak kuat gitu kan. Memang wah kayaknya udah nggak sanggup ini kan. Itu bukan rasa takut aja, tapi memang suasana itu yang membuat kita takut. Yang buat kita merinding itu suasana lingkungan. Nah jadi dengar suara-suara yang aneh itu, kadang desahan, dengusan, napas, terus dengan bau yang memang nggak sewajarnya gitu kan. Itu yang buat kita takut gitu kan. Saya jujur seperti waktu cobaan yang kedua itu saya mau buka mata, mau gagal, tapi bertahan terus. Aku bisa gitu kan, aku bisa gitu kan. Nah selang itu hilang, tiba-tiba hilang, yang melilit tadi hilang. Terus suara-suara tuh mulai agak tenang gitu kan. Nah cuma yang saya rasakan itu, ya saya merinding itu, dengusan angin itu seperti apa ya, kayak hembusan angin itu ya gitu, tapi di wajah gitu. Di wajah itu dingin banget. Jadi cuaca bagus, nggak ada hujan, nggak terang, tapi dinginnya itu luar biasa. Jadi seakan kita tadi tuh ke bawah, kita itu bukan di situ gitu kan, bukan di alam kita gitu kan. Jadi embusan itu terus itu yang bikin semakin saya takut. Ya itu tadi akhirnya saya gagal. Buka mata. Saya buka mata. Terus Bang Hermannya? Nah saya buka mata itu, si Herman itu sepertinya santai aja gitu kan. Nah saya buka mata itu tetap nggak ada apa-apa gitu. Yang saya rasakan itu, saya lihat nggak ada. Ini cuma perasaan aja. Nah berarti memang ya itu tadi, kita itu seakan-akan kita itu dibawanya itu ke alam gaib gitu kan, suasana gaib gitu kan. Memang bukan di situ tempatnya. Nah begitu saya buka mata, saya lihat nggak ada yang berubah di situ. Kalau nggak salah saya buka itu pas jam 3. Jam 3 dini hari. Jam 3 dini hari. Sedangkan batas waktu itu sampai jam 4 lewat gitu kan. Berarti tinggal dikit lagi. Saya merasa nggak kuat. Saya bangun, ya kan? Saya tinggal. Si Herman saya tinggal. Saya kembali ke rumahnya si Wak Saman itu. Wak Saman itu senyum. Kamu gagal gitu. Sebenarnya dikit lagi, coba. Itu tesan yang terakhir gitu. Kalau kamu bisa, kamu berhasil. Berarti memang bukan jodohnya kamu. Nah, saya pikir, Wak, masa mau pasang susuk aja gitu. Begitu terlalu banyak yang harus dilakukan gitu kan. Setahu saya sih pasang udah, ya itu. Kalau mau yang seperti itu ada gitu bilang gitu kan. Ada. Tapi saya nggak yakin yang seperti itu. Nah, kalau kamu mau yang seperti saya kata gitu, ya itu tadi. Jadi kalau mau yang biasa-biasa ada gitu. Tapi kalau mau yang dipakai sama Wak Saman itu ritualnya harus jalani seperti itu. Nah ya udah, berarti memang bukan jodoh kamu. Ya kamu tunggulah teman kamu gitu kan.
Nah, jadi jam 4 lewat itu sebelum matahari itu kan jam 4 lewat lah, sebelum subuh lah kan. Soal di sana itu jauh dari pemukiman. Kita nggak tahu kapan subuh, kapan apa itu nggak ada. Cuma tuh kalau di hutan itu kan petanda itu seperti kayak ada suara apa gitu kan. Suara burung lah gitu. Berarti udah pagi gitu kan. Ayam pun nggak ada. Nggak ada satupun. Binatang satupun yang ada. Wah, itu memang mencil gitu kan. Jadi rumah-rumah itu rumah dia, anak-anaknya gitu kan. Memang ini memang sepertinya menjauh dari kehidupan warga gitu kan. Nah, nanti kita jadi si Herman tadi kita jemput lah, tadi datang. Nah, begitu si Herman itu dijemput, datang, itu si Herman itu seakan-akan dia itu seperti jasadnya aja yang di situ. Itu tandanya gini. Begitu si Herman itu kita datangin itu, si Wak Saman itu menepak baunya gitu 3 kali. Dia baru bangun, langsung dia kayak orang bingung gitu kan, seperti kayak orang bingung. Nah, setelah itu diajaklah kita ke rumahnya. Setelah nyampe di rumah itu duduklah kita ya kan. Jadi Wak Saman itu cerita, Herman gitu kan, kamu berhasil gitu kan. Nah, sekarang Wak nanya, dalam kamu bersemedi tadi di kolam tadi, coba sekarang Wak nanya sama kamu, apa yang kamu rasakan? Nah, jadi si Herman tadi bercerita lah, ya kan? Nah, dari ceritanya Herman itu kan sama dengan yang saya rasakan. Cuma bedanya dari si Herman ini tadi, dia seakan-akan terbawa dengan suasana itu. Jadi dia nggak ngerasa, ibaratnya rasa takut itu nggak ada. Mungkin karena tekad dia tadi. Nah, makanya di situ tadi. Memang ibaratnya kalau hal gaib itu kan, apalagi yang masalah bermain dengan makhluk-makhluk gaib gitu kan. Jadi kita memang harus ngebulatkan tekad, keyakinan kita bahwa kalau mau terjadi, terjadilah. Ibaratnya kalau mau mati di situ pun mati gitu kan. Jadi nggak mikirin resiko. Nah, jadi kalau saya tadi dari awal saya mulai tadi itu saya udah ragu gitu kan. Keraguan dalam diri saya itu udah ada karena saya bertanya, sampai segitunya gitu kan. Apa memang benar ini? Nah, jadi keraguan itu yang membuat saya gagal, yang membuat saya takut tadi. Nah, kalau si Herman tadi memang udah pasrah gitu kan. Mau mati pun saat itu, kata gitu, saya rela kata gitu. Nah, kerelaan dia tadi yang bikin dia jadi gitu. Sama seperti ada bau yang bau wangi, terus ada seperti ular, itu diceritakan sama Wak itu. Kalau yang pertama itu datang kata gitu kan, yang bau wangi itu seperti peri kata gitu, seperti perempuan. Nah, perempuan itu kalau kamu tahu itu satu helai pun pakaian nggak ada, dia telanjang. Memang kerasa dia pegang kita, terus berbisik di telinga itu kayak seperti ada ngobrol gitu, seakan-akan mengganggu konsentrasi kita kan, sebagai buka mata gitu kan, bau wangi gitu kan. Itu kalau kamu ngelihat itu, mungkin kamu kaget gitu kan. Itu perempuan cantik gitu kan. Itu memang sengaja buat menggoda agar kamu gagal gitu. Nah, kalau yang kedua itu memang ular. Seperti ular siluman kayak gitu. Itu ular, badannya ular, itu kepalanya itu manusia. Itu kepala manusia. Nah, jadi Wak itu bilang, nah kalau si ular itu tadi memang gitu. Dia ganggu kita itu dengan rasa takut yang merinding gitu kan, agar kita buka mata, nah gagal gitu kan. Nah, yang terakhir tadi, hembusan angin dingin itu memang dihembuskan oleh makhluk-makhluk lain gitu. Ya, seakan-akan kita itu dibawanya ke alam dia gitu kan. Mungkin jasad kita aja yang tinggal kan, tapi ruh kita dibawa sama dia gitu. Nah, coba tanya Herman, gimana dia? Apa yang dirasakan? Ketenangan, memang tenang. Si Bang Herman tuh ngomong, saya nggak ngerasa apa-apa, Pak. Saya merasa tenang gitu kan. Cuma terdengar, suara itu terdengar, tapi rasa takut nggak ada gitu. Nah, beda sama kamu deh. Nah, jadi di situ saya pikir kan, memang bukan jodoh saya gitu kan. Nah, si Herman lah yang berhasil. Nah, jadi setelah itu Wak itu ngasih tahu. Jadi susuk yang diberikan Wak Saman itu tadi itu punya nama. Nah, itu mungkin ya teman-teman sekalian yang diketahui mungkin yang tentang susuk yang sebelum-sebelumnya itu kan susuk-susuk itu cuma sekedar jenisnya. Nah, tapi
yang di Wak Saman ini tadi, jadi susuk itu punya nama. Punya nama maksudnya gimana, Bang? Nah, punya nama. Jadi dikasih nama sama dia. kalau susuk tadi kan susuk baja besi. Nah, itu jenisnya. Oh, jenisnya. Nah, jadi yang dimasukkan dalam tubuh kita ini tadi itu bukan fisiknya. Jadi susuk itu kalau yang kita lihat itu bentuknya seperti itu tadi, seperti kelahar itu, tapi yang masuk ke sini itu tadi punya nama, ruhnya. Nah, jadi itu yang nggak boleh diceritakan. Itu yang nggak boleh diceritakan. Jadi makanya susuk baja besi itu ya jenis susuk kekebalan memang. Tapi kalau yang si Wak Saman miliki ini tadi memang dia tadi itu tadi dengan ritual itu tadi yang jadi membuat susuk itu punya ruh, dia bilang itu. Bukan ruh mungkin, Bang, mungkin hodam ya. Nah, hodam lah, jenis hodam gitu kan. Jadi punya nama. Nah, yang nama itu cuma si pemilik aja yang mengerti, yang tahu. Nah, kita pun saya pun walaupun saya di situ tapi saya tidak dikasih tahu. Cuma si Herman itulah yang dikasih tahu. Karena suatu saat Wak itu bilang, jadi suatu saat jika kamu istilahnya membutuhkannya dia sebenarnya gini. Jadi memiliki kekuatan yang lebih gitu kan. Jangan dari kadarnya. Yang baratnya kadar susuk itu sekitar 70%. Jadi begitu kita memanggil sebut nama dia tadi dia melebihi itu. Nah, nanti jadi kekuatan itu menyatu dengan diri kita. Nah, makanya Wak Saman itu cerita kalau susuk saya ini nggak ada pantangan. Mau makan apa nggak ada pantangan. Selagi kamu masih ingat dengan namanya tadi, itu dia tetap ada dengan diri kamu. Nah, jadi Wak Saman tadi berceritalah pantangan itu nggak ada, tapi ada satu kelemahan yang harus kamu hati-hati. Itu pun kelemahan itu pun mungkin tidak semua orang mengetahuinya. Nah, kelemahan dari susuk yang dipakai sama si Herman tadi. Nah, kelemahannya dari susuk yang dipakai Herman tadi adalah bambu kuning yang buntu. Jadi bambu kuning itu ada bambu kuning yang buntu. Jadi jenisnya kayak rotan, tapi bukan rotan, tapi tahu. Itu langka. Jadi dia buntu kayak nah, gini. Seperti ini. Ini kan kayu nih. Nah, tapi buntu. Tapi dia buntu. Ya, bambu kuning yang buntu. Ada. Nah, kalau itu dipukulkan sama si Herman itu tadi, mungkin Herman itu akan teriak. Oh, baru dia ngerasa sakit. Nah, sakit. Tapi kalau jenis senjata apapun itu sama sekali tidak ada reaksi untuk tidak mempan gitu kan. Nah, jadi saya ngeliat sendiri tuh. Dikeluarkanlah 6. Awalnya 6. 6 apa tuh, Bang? 6 kelahar itu tadi. Oh, 6 butir. 6 butir. Nah, jadi ditaruhnya lah di situ 6. Dipakainya sesajenan seperti dibakar kayak kemenyan gitu kan, kayak prapenan lah kalau orang Jambi bilang itu prapenan. Jadi dibakar. Nah, itu tadi disebut namanya tadi, ditaruh pertama kali dia pakainya itu di sini. Pas di sini. Ya, jadi di barang itu ditaruh, dipegang di sini. Memang benda itu masuk ke dalam. Nah, nanti nanti kamu lihat reaksinya gimana. Nah, jadi dimasukkan ke sini, satu di 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 belakang, satu di belakang. 6 ya? 6 titik ya? 6 titik. Nah, jadi setelah benda itu dimasukkan ke dalam sini, Wak itu taruh gini, masuk. Nah, jadi benda itu bisa berjalan. Kelihatan berjalan. Nah, setelah dimasukkan tadi diuji lah. Jadi kita nggak usah uji yang lain gitu. Sekarang kita uji pakai jarum. Nah, ini salah satu pengujian, pengetesan juga ini, pembuktian bahwa setiap yang pakai susuk itu bisa diuji dengan itu, dengan jarum tadi. Jadi jarum itu ditaruh di sini. Nah, begitu ditaruh di sini, diginiin itu jadi yang di sini tadi berjalan. Ditaruh gini langsung patah. Itu bisa diuji ke semua susuk kepal, Bang? Semua. Jadi untuk pengujian kalau seseorang pakai susuk atau enggak, tes jarum aja di sini ya. Taruh jarum di sini. Nah, taruh diginiin pasti patah. Kalau nggak bengkok. Berarti itu kalau orang pakai susuk. Bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Boleh dites, dicoba.
Itu salah satu pengetesan orang yang pakai susuk. Ya soalnya kan dulu kan di pasar-pasar malam ya. Nah, itu sering orang demo ya. Ya demo katanya ilmu kebal apa? Iya. Bukan, itu susuk. Oh itu susuk. Susuk. Jadi saya juga pertama kali heran ada, terus sedikit nggak percaya juga ada. Jadi begitu melihat nyata langsung itu dia mulai percaya. Oh berarti ini kejadiannya. Nah jadi pengujiannya itu setelah dites jarum itu, si Herman itu disuruh kamu berbalik ke sana. Lagi keadaan duduk itu, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri itu. Jadi ngelihat, diambillah parang ya. Kalau di sana itu golok nggak ada kan. Jadi parang kalau orang kebun itu parang itu tajamnya bukan sembarangan. Itu buat motong kayu itu, kalau kayu-kayu yang setengah-setengah itu sekali tebas itu putus. Nah itu saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, si Herman itu dibacok. Ininya itu dibacok berkali-kali dibacok sama si Wak Saman itu berkali-kali. Jadi memang sedikit pun nggak ada, jangankan bekas merah pun nggak ada. Nah si Herman itu ditanya gimana, saya nggak kerasa apa-apa Wak. Nah itulah berarti barang ini sudah beraksi, barang ini sudah jadi di tubuh kamu. Nah jadi saya begitu melihat itu saya rasa kepingin ada kan. Jadi mulai pikir, saya jadi pengen gitu kan, tapi mungkin belum waktunya gitu kan. Awalnya ragu tadi ya? Awal ragu, nggak percaya kan hal gituan. Nah setelah 1 minggu kami di sana, saya izinlah pulang. Nah tapi sebelum itu Wak Saman itu berpesan. Jadi kita duduk ya kan, berpesan lah dia kan. Jadi begini kita gitu kan, Wak ini kan umur sudah tua. Waktu itu kalau nggak salah kita datang itu Wak itu sekitar umur 70 tahun. Nah jadi katanya gitu kan, susuk ini yang saya Wak pasangkan ke kamu ini Herman, katanya gitu kan. Jadi susuk ini nggak bakalan bisa lepas kecuali Wak yang ngelepasnya. Dilanggar ini perjanjian, suatu perjanjian yang bukan perjanjian biasa gitu kan. Ini perjanjian gaib gitu kan. Karena perjanjian gaib ini meminta sesuatu korban atau apa gitu kan. Takutnya saya sampaikan itu bakal dapat sesuatu saya kan, musibah atau apa gitu. Nah, dirahasiakan lah dari orang lain kan, agar jadi jenazah ini nggak malu gitu kan, keluarga nggak malu. Tapi keanehan itu keluarga udah mengetahui. Terus bisik-bisik itu pun terdengar kan, bahwa ini bakal keluar ini malam, bakal keluar ini dia malam. Soalnya pas mandiinnya tanda-tanda dia bakal gentayangan itu sudah ada. Sudah ada.